Di sini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai mengelola produk di pasar internasional. Perkenalkan, saya Nika Dekyuli Rimawati, NPM 19321211005. Perkenalkan, nama saya Nikade Eli Sujani dengan NPM 19321211157. Baik, perkenalkan nama saya Ikade Yobi Permana, NPM 19321211514. Perkenalkan, nama saya Anas Herdiansyah dengan NPM terakhir 772. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen produk dan penggolongan produk. Manajemen produk adalah fungsi organisasi yang memadu setiap langkah siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga pemosisian dan penetapan harga, dengan lebih mengutamakan produk dan pelanggannya terlebih dahulu. Penggolongan produk. Yang pertama ada convention good. Convention good adalah barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli konsumen. Yang kedua ada shopping goods. Berbeda dengan convention goods, untuk jenis shopping goods biasanya konsumen akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir dan membandingkan harga sebelum membeli. Yang ketiga ada specialty goods. Sesuai dengan namanya, specialty goods merupakan sebuah produk khusus yang dipromosikan kepada target konsumen tertentu. Produk-produk ini biasanya berupa produk yang inovatif, mahal, dan tahan lama. Yang keempat ada unguarded goods. Unguarded goods adalah barang yang biasanya tidak banyak dicari dan dibeli oleh konsumen. Biasanya konsumen tidak berpikir untuk membeli sampai melihat atau memang sangat butuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Menentukan strategi produk internasional. Ada beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Antara lain, yang pertama, Customer Lifetime Value atau CLV. Yang kedua, Experiential Marketing. Yang ketiga, Blue Ocean Strategy. Yang keempat, ekuitas merah atau brand equity. Yang kelima, kualitas jasa atau service quality. Yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Yang ketujuh, manajemen hubungan konsumen atau customer relationship management atau CRM. Yang ke-8, network marketing. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai strategi lini produk internasional. Ahli ekonomi Yau pada tahun 1995 mengemukakan 3 pilihan strategi lini produk yang dapat dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan internasional atau global. Ketiga strategi tersebut adalah replicate, develop, subset, dan develop, subset with additional new product. Strategi lini produk yang pertama yaitu replicate, yang dimana produk yang dipasarkan di home country dan juga dipasarkan di host country. Dan yang kedua, strategi develop subset, yang dimana pada pasar internasional perusahaan hanya memasarkan sebagian dari lini produk yang dipasarkan di home country. Dan strategi terakhir yaitu develop subset with additional new product, yang dimana perusahaan hanya memasarkan sebagian dari lini produk yang dipasarkan di home country, namun juga meluncurkan produk baru untuk memenuhi permintaan di host country. Pengembangan dan peluncuran produk baru. Ada beberapa langkah umum yang harus diikuti untuk memastikan produk tumbuh dengan baik. Antara lain ada 6 tahapan. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, verifikasi ide. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, pengujian dan peluncuran. Yang keenam, metodologi pengembangan produk. Sekian. Terima kasih.
Kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa manajemen produk adalah fungsi organisasi yang membantu setiap langkah siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga pemusisian dan penetapan harga, dengan lebih mengutamakan produk dan pelanggannya terlebih dahulu. Menentukan strategi produk internasional dalam menjalankan strategi pemasaran internasional tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai dengan produk dan sasaran pasarnya.